Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini. Setelah sebelumnya kita belajar tentang menggunakan operator, yaitu ada dua, itu adalah operator perbandingan dan juga operator aritmatika. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur pengambilan keputusan. Nah, jadi pada di sini struktur pengambilan keputusan itu ada dua, ada if kemudian dan juga ada case. Sudah. Nah, kita pada kali ini kita belajar tentang if. Nah, if ini sendiri itu ada tiga, if tunggal, if berganda, dan if jamak. Nah, pada video kali ini kita fokus ke sini, if tunggal. Sudah ya, kita fokus pada if ini. Kalau yang ini nanti di video-video selanjutnya terkait dengan menggunakannya dengan bahasa sisap. Udah. Oke, kita harus paham dulu sintaksnya. Sintaksnya itu if kondisinya then statement kemudian else kemudian statement. Nih. Oke, ketika pada if tunggal, inilah kondisi yang harus kita penuhi. If-nya, kondisinya hanya satu, kemudian langsung dia hasil statement dan juga statementnya. Oke ya. Jadi pada kali ini kita belajar untuk if tunggal. Seperti biasa, kita buat sebuah folder baru, pertemuan 4. Kemudian di sini adalah open folder. Kita panggilkannya mata kuliah PBO, kemudian select folder. Oke, kalau sini seperti biasa kita buat file baru ya, sisap. Kita misalnya belajar. Kalau udah seperti ini kita masuk terminalnya, new terminal, kemudian kita close .NET new console ini. Kemudian di sini untuk ambil template-nya, ini kita kopikan aja, kemudian ini kita save. Oke, sudah. Nah, kita bagaimana cara menggunakan if tunggalnya? Sudah. Di sini saya buat seperti ini, misalnya integer itu untuk nampung nilai. Kemudian saya buat konsol red, ini kan masukkan nilai, kemudian nilai dengan convert to int 32 console titik read line. Kemudian if nilai besar sama dengan 70 console titik read line, selamat kamu lulus. Console titik read line, maaf kamu tidak lulus. Oke, kita coba jalankan .NET run. Oke, kita sudah masukkan nilai, misalnya nilainya adalah 5, maka dia muncul adalah maaf kamu tidak lulus. Oke, misalnya kita .NET run misalnya di sini dia 71, maka dia adalah selamat
kamu lulus. Nah, oke, kita lihat dia. Saya rasa yang terkait dengan ini paham ya, ini tipe datanya, ini pemanggilannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan struktur logika if tunggal, gimana if kondisi ini statement, ini else, kemudian ini statement. Nah, beginilah cara pendeskripsian ini if-nya, kemudian harus diapit seperti ini, kemudian ini else, kemudian harus diapit seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini. Dia membaca sebuah keputusan untuk menentukan dia lulus atau tidak. Dia ada ketentuannya yang mana nilainya itu harus lebih besar sama dengan 70. Jadi misalnya kalau nilainya 56, apakah dia lulus? Tidak. Kenapa? Karena ketentuannya itu nilainya harus lebih besar daripada 70. Kalau tadi 56 berarti dia dinyatakan tidak lulus. Oke. Atau saya ngambil contoh lain, cara penggunaan daripada if bersarang ya. If bersarang, if tunggal. Nah, di sini saya coba ini sini kita hapus, saya coba untuk menentukan ini bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Ini untuk menentukan ini bilangan genap atau bilangan ganjil. Sebenarnya ya konsep saya ngapain hapus ya. Input nilai, masukkan nilai. Sama sih di sini saya gunakan convert nilai jika dia mod 2 sama dengan 0, berarti di sini angka adalah bilangan genap. Angka adalah bilangan genap. Jadi kalau dia enggak, berarti angka adalah bilangan ganjil. Oke. Nah, ini berbedanya hanya di sini nih. Mod 2 yang artinya dia sisa hasil baginya itu. Sisa hasil baginya. Oke, kita coba jalankan. Saya 7, maka dia ada bilangan ganjil loh. Kenapa? Kalau saya coba lain .NET Run misalnya 8, maka dia bilangan genap. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini nih. Misalnya ada sebuah bilangan itu ada 8. Sudah. Dia mod 2, sisa hasil bagi dari 2. 8 bagi 2 berapa? Nah, kalau kita dulu belajar pembagian, 8 bagi 2 berarti dikurang 2 dulu. Oke, berarti sisa 6. Kurang 2 dulu berarti sisa 4. Kurang 2 dulu berarti sisa 0. Apakah bisa dibagi 2? Enggak, berarti habis di sini. Nah, ini katakan sebagai sisa hasil baginya karena prosesnya tidak bisa dilakukan lagi. Sedangkan misalnya ini 9. Kalau 9 mana? Oke, berarti sini 2, berarti sisa 7. Masih bisa bagi 2? Masih. Ini 2 lagi, sisa 5. Masih bisa? Masih bagi 2, sisa 3. Masih bisa lagi? Bisa bagi 2, sisa 1. Bisa? Selesai. Berarti ini sisa hasil baginya. Oke ya, jadi inilah contoh daripada bahasa pemrograman si if tunggal ketika kita menentukan dia ya, bilangan genap atau bilangan bulat. Oke, saya coba satu lagi, tapi ini kita coba mungkin dengan menggunakan operator logika ya. Kita yang belum masuk operator logika. Oke, integer, kemudian tipe datanya adalah umur. Oke. Masukkan umur Anda. Kemudian di sini adalah umur sama dengan convert to int 32 console titik read line. Kemudian konsol makanya saya kok heran kok nggak merah dia. Konsol titik write, nah baru bener dia. Konsol titik write, apakah Anda anggota ya atau tidak. Oke, statusnya string status
red line to lower. Oke, if umur ya dibesar sama dengan 60 dan status sama dengan ya, console titik red line, Anda berhak mendapatkan diskon khusus. Kemudian di sini kalau kita mau buat else, console the red line, maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Oke, kita save dot oke, sudah. .NET run expected else. Oke, if umur lebih besar sama dengan 60, oke, ini lebih besar, status sama dengan ya. Oke, kemudian buka console red line, Anda berhak mendapatkan diskon khusus titik 2, titik koma. Oke, else oke, ini coba kita oke, ini di error di 20. Oh, sorry. Else cannot start. Ini .NET, ini kita belajar ya untuk memperbaikin ya. Better fix with error run again. Koma. Oke, sudah hilang .NET run. 19 konsol. Oke, coba konsol. Titik red line, Anda berhak mendapatkan diskon. Oke, else
Oke, ya gitu ya, kita harus belajar untuk mengatasin error ataupun ketika dia codingnya itu nggak jalan. Oke, itu hal biasa ya. Oke, kita coba jalankan .NET Run di sini. Masuk ke nomor Anda, misalnya nomornya 50. Apakah Anda anggota? Misalnya tidak. Maaf, di sini kita tidak mendapatkan diskon. Kenapa? Dia harus memenuhi lebih besar daripada 60 dan dia adalah tidak oke. Coba misalnya .NET Run. Misalnya nilainya tuh umurnya 60. Dia tidak. Nah, maka dia tetap sama, dia tidak mendapatkan diskon. Karena ketentuannya harus umurnya lebih besar 60 dan juga statusnya itu adalah ya. Nah, inilah kurang lebih gambaran. Kok ini saya rasa udah paham semua ya. Inilah gambaran daripada si if bersarang. Dia tetap nih, ini kondisi if-nya, ini else-nya, ini statement-nya harus diupdate seperti ini. Ini statement-nya juga harus diupdate seperti ini. Oke, mungkin itu saja video kita, pembelajaran kita terkait dengan if tunggal. Silahkan dipraktikkan. Kalau memang ada masalah, ada kendala, boleh